Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Ya, halo teman-teman semua, sahabat YouTube, kembali lagi di channel saya, Rama Putra Olen. Oke, dalam video kali ini saya akan mengklarifikasi ya tentang video kecelakaan di Antasari ya, Antasari Berduka. Tepatnya sih 1 minggu yang lalu, hari Sabtu malam ya, malam Sabtu, hari Jumat malam Sabtu, berarti seminggu yang lalu ya. Jadi video kecelakaan itu ceritanya sih speeding ya, anak gesek, dia lagi speeding nggak pakai helm, terus ceritanya sih nabrak truk sampah, dan yang paling tragis itu dia nggak pakai helm, terus ya gitu dah, kepalanya hancur. Intinya videonya itu nggak layak buat ditonton, dan di sini sih saya mau klarifikasi ya buat teman-teman. Mohon maaf nih yang udah nge-DM buat minta videonya, saya nggak bisa kasih ya, karena gue sendiri nggak tega ya buat melihatnya. Nah, apalagi buat dibagiin ke teman-teman, kayaknya nggak mungkin banget, karena itu video emang sebenarnya nggak boleh dibagiin ya. Itu pun sebenarnya bukan video gue ya, gue dapet dari temen, jadi dari teman ke temen, dan jujur gue nggak mau nge-share ya, gue nggak bisa buat berbagi video itu ke kalian semua yang udah nge-DM. Mau maaf yang udah nge-DM, saya cuekin aja, nggak saya bales, karena emang itu video privacy ya. Jadi kalau disebarin kasihan keluarganya, saudara, teman-teman mereka. Aduh, ini malah gue naik trotoar nih. Aduh, sorry. Sorry, gagal fokus. Ya intinya sih video itu nggak layak ya buat di share gitu, karena itu video vulgar banget ya. Oke, di sini saya akan sedikit membahas tentang kronologis ya. Jadi menurut cerita gitu, kronologisnya kalau nggak salah sih gini ya, mereka itu berempat ya. Mereka itu berempat lagi speeding ya di jalanan Antasari. Jadi pas malam Jumat, malam Sabtu, hari Jumat malam Sabtu itu mereka speeding berempat. Korban itu pakai gesek. Nah, kebetulan gesek ini tuh bukan motor dia gitu. Jadi ini tuh motor pinjaman dari temennya. Ceritanya sih ya test riding gitu, test ride gitu ya. Kemungkinan sih gini ya, karena mungkin si korban ini belum terbiasa dengan gesek ya, atau karena dia belum terbiasa bahwa gesek itu. Nah, jadi dia tuh speeding berempat gitu, ditambah lagi berjejer di jalanan Antasari yang sempit ya. Kita tahu lah, buat kalian yang sering lewat situ, di situ tuh kadang dipakai buat drag juga sih malam, buat balap liar gitu. Oke, intinya jalanannya itu sempit ya, nggak layak lah buat speeding di situ, karena jalanannya juga kadang banyak yang gini nih, puter balik dadakan gitu. Jadi ngeri, bahaya gitu. Dan gue juga kalau lewat situ emang sering sih ada truk sampah berhenti di situ, di pinggiran sebelah kiri ya. Oke, kita sambil jalan santai. Singkat cerita itu gini ya, jadi ketika mereka speeding berempat berjejer, nah truk sampah itu kan posisinya berhenti ya. Nah, di sebelah kanan sih katanya ada mobil yang mungkin dia bukan berhenti ya, antara lampu merah sama mau putar balik. Nah, berempat ini mereka saling berebut posisi ya. Jadi yang di sebelah kanan itu yang di sebelah kanan ya, kan berempat tuh berjejer, itu ngambil kiri, nah mepet kiri. Nah,
Kemudian intinya sih berebut posisi karena di depannya mobil, jadi kiri mobil, kanannya mobil. Nah, intinya sih mereka berebut posisi. Nah, sehingga si korban kan ini posisinya di sebelah kiri ya. Ya mau nggak mau gitu, dia di sebelah kiri, dia udah nggak bisa ngambil celah karena dia di sebelah kiri udah kepepet ya sama teman-teman mereka, sehingga ya yang bisa dia lakukan itu cuma ngerem. Nggak taunya si korban ini nggak dapet, jadi udah berusaha buat ngerem tapi nggak dapet. Intinya si korban itu udah berusaha buat ngerem tapi nggak dapet, sempat selip juga rodanya. Nah, ya begitu kejadiannya. Jadi dia nabrak truk sampah, nggak pakai helm. Ya alhasil ya kepalanya yang jadi korban gitu, benturan sama truk sampah itu. Dan korban sih ya meninggal di tempat karena emang hancur. Masalahnya kepala gitu, nggak pakai helm lagi. Ya jadi buat teman-teman ya yang mungkin suka test ride ataupun minjem motor temen ya buat di test riding, sebaiknya kalian jangan memaksa ya, karena kalau bukan motor kita gitu, kita nggak biasa pakai, itu kita kadang juga karena faktor belum terbiasa ya. Ya jadi buat teman-teman, buat kalian yang suka speeding ya, test ride gitu, minjem motor temen yang kalian belum terbiasa, sebaiknya jangan maksa ya buat nyari tahu top speed dari motor itu gitu. Apalagi motor yang dipinjam korban ini GSX gitu, yang kalau dibilang kenceng memang lumayan kenceng gitu. GSX itu larinya lumayan gitu, jadi ketika kalian udah pacu gitu. Jadi motor yang dipakai si korban ini motor GSX ya, GSX itu ya lumayan kenceng gitu di kelasnya, di kelas 150 itu lumayan kenceng gitu, tarikannya dapet, enteng banget. Jadi kalau kalian nyobain ataupun test riding ya sebaiknya jangan memaksa gitu buat nyari top speed dari motor itu, karena yang bahaya itu gini loh, pengereman ataupun cara ngeremnya itu kita nggak bisa dadakan ya. Jadi kalian harus bisa mainin yang namanya engine braking ya. Jadi kalau kalian asal ngerem itu bahaya buat kalian sendiri. Yang ada bukannya berhenti ya, tapi selip rodanya. Karena jujur dulu juga kadang tuh masih solid ya, nggak tahu kenapa sih kadang masih solid gitu dengan kecepatan sedang, nggak terlalu kenceng, tapi masih bisa solid gitu. Gue juga nggak ngerti sih, atau emang semua tipe motor-motor sport itu emang gitu ya, jadi kita emang nggak bisa ngerem mendadak gitu. Apalagi kalau musim hujan itu parah banget, makanya kalau musim hujan gue nggak berani kenceng ya. Karena emang pasti sulit, nggak bisa direm, beneran nggak bisa direm. Yang bisa kalian lakuin itu engine braking ya. Ya buat teman-teman yang belum tahu cara engine braking mungkin bisa belajar ya. Karena itu penting banget ya. Jadi sistemnya itu kerjanya kita bukan langsung injek rem ya, cuman kayak mentokin gas gitu. Jadi motor itu secara otomatis akan kayak mengurangi kecepatan tanpa harus ngerem gitu. Itu baik ya buat
buat kalian yang suka speeding ya, karena pengalaman gue sih pakai gesek ya, kalau gue habis kencang langsung direm, kadang selip rodanya, apalagi remnya itu kayak setengah mendadak gitu, itu berasa banget. Jadi motor itu bukannya berhenti tapi malah kayak selip, bener selip gitu. Emang nggak bisa sih di rem mendadak gitu, jadi kalian harus mainin engine brakingnya, kemudian ya sedikit dibantu rem. Jadi remnya itu cuma diinjek biasa aja gitu, jangan terlalu dipaksa buat motor itu berhenti karena yang ada selip. Ya sekali lagi gue mohon maaf buat teman-teman, gue nggak bisa sharing videonya ya. Kenapa gue nggak bisa sharing videonya? Karena itu privacy banget. Kasihan lah keluarga korban, kasihan teman-teman mereka, apalagi di saat mereka tuh tahu gitu kronologisnya gimana dia jatuh. Jadi ceritanya sih malam-malam itu pas hari Jumat ya, gue coba lewat situ ya, nggak lama sih setelah kejadian itu udah nggak ada sih korbannya, udah nggak ada, udah dibawa ke rumah sakit. Kemudian udah nggak ada kerumunan juga sih, tersisanya sih anak-anak drag ya, balap liar di situ masih banyak, bahkan masih ada yang ngedrag juga di situ. Nah untuk tempat kejadian atau TKP itu darahnya berhamburan, maksudnya disiram pakai bukan disiram ya, jadi ditutupin pakai pasir ya, tanah gitu. Dan itu darah, bener darah ya, parah banget, kayak banjir darah mana di tengah jalan. Ya sebenarnya hari ini tuh saya lagi mau ke Cililitan ceritanya, Jakarta Timur. Ada urusan penting banget. Ini udah berangkat siang tapi masih macet.